Assalamualaikum Sobat Aswaja, gimana puasanya? Masih aman kan? Katanya puasa itu tentang menahan diri bukan cuma lapar dan dahaga, tapi juga amarah, kebencian, dan segala hal yang dapat mengotori hati. Tapi lebih dari itu, puasa juga waktu yang pas buat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrolin hal-hal penting tentang puasa di era digital. Di era digital ini, membawa berbagai kemudahan, namun juga tantangan yang baru dalam menjaga kesucian di bulan Ramadan, seperti godaan media sosial, informasi yang tidak terkendali, dan interaksi daring yang dapat mempengaruhi kualitas puasa. Semua ini nggak cuma teori, tapi sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Alhamdulillah di kesempatan yang istimewa ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kita hormati, yaitu Gus Anwar, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan wawasan dengan kita semua. Mari kita sambut dengan penuh hormat, Gus Anwar. Ya. Assalamualaikum Gus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gus, berbicara tentang puasa di era digital. Di era digital memang membawa cukup banyak dampak negatif di kehidupan sehari-hari. Salah satunya di bulan Ramadan sekarang banyak sekali terutama di kalangan remaja yang berpuasa penuh dan selalu istiqomah. Namun mereka lupa akan perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Apa sajakah perkara-perkara itu dan tanggapan Gus dengan hal seperti itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jauharul Ramadan, sampai Raden Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mas host yang muda, muda dan tampannya, yang saya hormati, berkaitan dengan masalah digital, puasa di era digitalisasi. Digital ini adalah merupakan ya tantangan hidup bagi kita tentunya, dan ini bisa memberikan dampak yang positif, juga bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, pada saat ini, kesempatan saat ini di bulan suci Ramadan, tentu tidak akan mengabaikan esensi dari nilai puasa itu sendiri, bahwa puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan atqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pada saat ini, di era digitalisasi saat ini, tentu banyak sekali dari kawan-kawan muda atau para siswa ya, yang mungkin menunggu masa adzan maghrib ini sambil dengan memanfaatkan alat digital, yaitu HP tentunya. Maka kita tahu bahwa alat digital itu semuanya positif. Ya, digitalisasi itu semuanya positif. Tergantung bagaimana kita sebagai pengguna. Kita sebagai pengguna dari alat digital tersebut. Apakah kita gunakan untuk positif atau untuk negatif? Justru bagaimana sekarang ini adalah peluang yang sangat besar bagi teman-teman siswa, bagi anak-anak siswa SMP Raden Fatah ini. Mumpung ini bulan Ramadan dan saat ini adalah digitalisasi ya, HP, saya kira semuanya punya HP ya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak punya HP ya. Semuanya mungkin sudah punya HP semuanya. Bahkan di HP ini ada aplikasi-aplikasi tentang bagaimana kita menemukan tentang ilmu Ramadan, atau tentang bagaimana kita mencari tentang pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di bulan suci Ramadan. Mungkin kita bisa temui di Facebook, di IG, di TikTok, atau di media-media sosial lainnya tentunya.
maka kita aplikasikan dalam bentuk keseharian kita selama bulan suci Ramadan untuk lebih menyemangati diri kita di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan jangan sekali-sekali kita memanfaatkan alat digital atau digitalisasi tersebut ya di bulan suci Ramadan ini dengan cara mengurangi pahala puasa kita. Mungkin karena salah penggunaannya. Tapi saya yakin kok anak-anak SMP ini di dalam menggunakan alat digital atau digitalisasi, utamanya di bulan suci Ramadan ini, mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya, yang bisa kita menambah hazanah keilmuan dari alat digital atau digitalisasi saat ini. Sehingga di aplikasi itu ada yang namanya NU Online. Itu kan sekarang ada ya, NU Online. Di NU Online itu sekarang sudah bermacam-macam informasi, ya, ilmu pengetahuan, termasuk waktu adzan. Waktu adzan, karena memang yang ditunggu-tunggu itu, kita kan selama Ramadan yang ditunggu-tunggu kan itu. Ya, saatnya adzan maghrib. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Ya, mungkin dengan kita punya HP, di aplikasi HP kita itu ada NU Online, kita setting di sana, kita aktifkan di sana, sehingga nanti ketika pada saatnya adzan maghrib tiba, maka HP kita akan adzan dengan sendirinya. Ini salah satu manfaat alat digital atau digitalisasi yang kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, saya kira untuk alat digital atau digitalisasi ini semuanya positif. Tergantung bagaimana si pengguna alat digital ini atau kita yang memakai alat digital ini mau digunakan positif atau tidak. Sehingga nanti efeknya kalau kita gunakan alat digital ini dengan hal-hal yang tidak baik atau yang negatif, maka tentu apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka tentu akan mengurangi pahala bulan Ramadan. Ya. Contoh lagi misalnya seperti tadarus Al-Quran. Di HP itu sudah ada banyak. Kita tinggal ngeklik saja. Maukah kita ikut tadarus yang di Mekah atau mau ikut tadarus di mana, itu sudah ada di sana itu. Nah, ini kan hal-hal yang positif. Tapi kalau misalnya yang kita lihat itu hal-hal yang negatif, ya, apalagi itu menyalahi aturan syariat agama Islam misalnya, berarti siapa yang salah? Berarti kita kan? Kita sebagai pengguna yang salah. Nah, sehingga akan mengurangi pahala dari puasa bulan Ramadan. Ya, itu. Berarti seharusnya digital itu banyak sekali ya manfaat positifnya. Sangat banyak sekali. Tergantung dengan penggunanya. Iya, sangat banyak sekali. Tergantung si pengguna ini. Sangat banyak sekali. Dan itu sangat mendukung. Ya, contohnya tadi itu. Ketika kita download aplikasi NU Online di HP kita, maka di sana sangat lengkap nantinya. Tentang ilmu pengetahuan, tentang apapun, tentang keagamaan apapun, itu ada di NU Online. Termasuk adzan maghrib, ya, termasuk adzan ya, adzan. Ya, mulai 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ada. Jadi ketika sudah waktunya maghrib misalnya, maka HP kita akan berbunyi adzan itu di NU Online itu. Nah, ini kan salah satu nilai kemanfaatannya. Akan tetapi bagaimana kita sebagai pelajar, kita sebagai siswa memanfaatkan momen di bulan suci Ramadan ini dengan dilengkapi digitalisasi atau alat digital yang kita pakai, ataupun misalnya ada di sekolah kita ada digitalisasi atau alat digital yang mungkin bisa memberikan nilai manfaat, nilai tambah ilmu kepada kita, karena di dalamnya mungkin ada banyak hazanah keilmuan yang perlu kita gali misalnya, ya kita manfaatkan. Toh ini juga bulan Ramadan untuk bagaimana menambah nilai pahala yang ada pada diri kita di bulan suci Ramadan. Justru dengan alat digital ini sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu, termasuk dalam pengerjaan tugas belajar. Ya, mungkin dari Dewan Guru
memberikan Google Form atau apa, aplikasi apa, ya, mohon untuk kepada siswa ini dikerjakan bisa melalui HP masing-masing. Nanti akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, ini salah satu nilai kemanfaatnya. Jadi sekali lagi bahwa alat digital ini sangatlah membantu, sangatlah memberikan sebuah inovasi yang lebih kepada diri kita untuk bagaimana kita berpikir ke depan lebih baik. Jadi ingat bahwa dengan adanya alat digital atau digitalisasi tidak akan mengenyampingkan atau bahkan menghilangkan esensi daripada bulan suci Ramadan. Jadi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini kan biasanya tidak luput dari yang namanya buka bersama. Ya. Kan memang bagus untuk melestarikan silaturahmi, namun kadang remaja Gen Z itu menjadikan buka bersama sebagai ajang adu outfit atau karir, ataupun juga bertemu dengan orang terkasih. Nah, hal itu menurut Gus pantas nopo? Ya, buka bersama ini sudah mewabah di masyarakat. Biasanya dilakukan ya setelah akhir-akhir Ramadan ini tentunya. Sering di mana-mana ada sebuah kelompok, komunitas atau jamaah atau apa ya, itu mengadakan buka bersama. Tapi ingat bahwa buka bersama ini kita adakan semata-mata karena membangun tali silaturahim di antara kita semuanya. Bukan justru dibuat ajang untuk kita bisa bertemu dengan mantan kekasih atau mantan pacar atau mantan apa. Nah, ini biasanya terjadi di kalangan remaja. Justru para remaja itu memanfaatkan momen ini untuk bagaimana kita bisa bertemu dengan ya mantan pacar atau mantan kekasih dan lain sebagainya. Ini justru membahayakan. Justru ini nilai atau esensi dari buka bersama ini nanti akan hilang. Artinya muspro kita lakukan. Belum lagi buka bersama ini nanti berefek kepada kita biasanya seringkali ya, terutama anak muda ini mengabaikan waktu sholat maghrib. Karena waktunya sangat pendek sekali. Waktunya sangat pendek dan kita ketika sudah saling bertemu, buka bersama saling bertemu, terus asik ngobrol dan lain sebagainya, akhirnya lupa dengan kewajiban kita melakukan sholat maghrib. Tahu-tahu sudah adzan sholat isya dan mau sholat tarawih. Bahkan mungkin juga sholat isyanya diabaikan dan juga tarawihnya juga diabaikan. Akhirnya yang keluar kata-kata yang keluar itu apa? Mumpung kita ketemu di sini, kapan lagi kita bisa bertemu. Nah, itu justru dimanfaatkan oleh para remaja. Makanya hati-hati. Jadi kalau misalnya mau mengadakan buka bersama, ya monggolah diadakan, tapi sebagaimana mestinya. Artinya apa? Artinya tidak membuang esensi dari kita melakukan buka bersama itu. Yang di dalamnya ada nilai silaturahim, kita bisa bertemu dengan kawan lama, kita bertemu dengan siapapun di sana, kita bisa berinteraksi sosial di sana, ya, saling kangen-kangen dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kita jangan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban yang lain atau jangan sampai menghilangkan esensi daripada buka bersama tersebut. Jadi kembali lagi bahwa positif, negatif itu bergantung kepada diri kita sebagai manusia. Ya. Karena bisa saja hal-hal yang baik itu bisa menjadi negatif karena perilaku kita, karena ulah kita. Itu kan. Artinya hal tersebut atau momen tersebut dibuat sebagai ajang ya kesempatan mumpung kita bertemu. Nah, sehingga dibuat yang hura-hura atau yang bagaimana. Nah, ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita, khususnya di generasi Azwaja ini. Jadi harus betul-betul memanfaatkan momen atau
waktu yang disediakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, kebaikan, dan tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mumpung ini adalah bulan suci Ramadan. Ya. Baik, untuk pesan-pesan yang dapat disampaikan buat Sobat Aswaja, Gus. Ya. Terima kasih sobat-sobat Aswaja semuanya, para generasi Aswaja semuanya. Lakukanlah hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Karena antum semuanya ini adalah para generasi Aswaja, para generasi umat berikutnya. Jadi lakukan hal-hal yang penuh dengan kebaikan, hal-hal yang penuh dengan kemanfaatan. Dan kita juga harus tahu bagaimana esensi, bagaimana fadilah atau keutamaan. Utamanya seperti tadi melakukan buka puasa bersama, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi tetap kita lakukan, misalnya ingin melakukan buka puasa bersama, monggo. Tapi jangan sampai membuang atau menghilangkan esensi daripada nilai buka puasa bersama tersebut, yang di dalamnya ada nilai silaturahim dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari Aswaja ini, generasi Aswaja ini akan menjadi potret, contoh kepada yang lain. Sehingga apapun yang terjadi, hal ini adalah bergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menuju kepada hal yang positif atau kepada hal yang negatif? Sekali lagi bergantung kepada diri kita masing-masing. Dan saya sarankan, janganlah sekali-sekali kita memanfaatkan momen yang baik itu ada nilai-nilai yang tidak baik di dalamnya. Artinya ada niatan-niatan yang mungkin niatan tersebut ini kurang baik. Sehingga ini sangatlah membahayakan atau perusak pahala daripada nilai ibadah yang kita lakukan. Baik, itu saja pesan-pesan saya, ya. Sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah, bulan yang penuh dari maghfirah dari Allah, bulan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, ya. Bahkan Ramadan ini hanya 1 bulan lamanya, ya, 1 bulan lamanya. Jadi eman-eman bulan Ramadan ini janganlah kita gunakan yang tidak baik, apalagi dengan adanya digitalisasi tersebut. Kita gunakan alat digital tersebut, digitalisasi ini untuk menuju hal-hal yang baik, untuk menopang atau menunjang puasa kita di bulan suci Ramadan ini menjadi lebih positif, menjadi lebih terarah, ya, menjadi lebih semangat kepada kita untuk menggali hazanah keilmuan, khususnya ilmu agama yang ada di HP kita masing-masing, ya. Dan mungkin kita, ya, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa terus berbuat baik di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun depan kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Gus Anwar, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk Sobat Aswaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.